Sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Nah, itu aja. Aiman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong, Bang Andi Azwani dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi. Menurut dia Bang katakan bohong, terserah untuk dia. Jawab dulu. Itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya? Asli kok nggak ada embosnya. Gak masalah, Asli dia nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Dumatno. Mana Dumatno? Dumatno nanti. Asli atau enggak udah. Ini menentukan. Saya ke topi merah dulu. Saya belum Ini bicara. menentukan. Silakan, Usah. Mas. Oke. Boleh Mas Anda ke topi depan. merah. Mas, jangan dipotong-potong mana ya? Gue belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan ke Dumatno, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau ada selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Terjadi momen panas dan menggelitik ketika presenter Aiman Wicaksono dibuat kesal dan langsung membentak pembela Jokowi Andi Azwan yang menyebut dirinya telah memotong waktunya untuk berbicara. Azwan ngotot kepada Aiman untuk tidak menghalanginya ketika berbicara. Merasa tidak melakukan hal itu, Aiman dengan nada keras langsung membungkam mulut besar Andi Azwan untuk tidak asal bicara, yang seketika membuat Azwan jadi panik dan ciut mendengar ketegasan Aiman. Saya ke topi merah dulu. Saya belum bicara. Silakan, Mas. Oke. Boleh Mas Anda ke topi depan. merah. Mas, jangan dipotong-potong mana ya? Gue belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan ke Dumatno, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau ada selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Makanya kan gue Silakan. menjelaskan ini. Gue menanyakan mana. Bukan Dumatno ya, Dumatno nanti. Silakan. Gue menanyakan mana isunya. Apanya? Ijazahmu asli nggak tadi? Gua bukan Udah tanya itu masalahnya. aja. Menurut lu gimana? Lu kan tadi bilang itu kan di bawah foto. Ini Itu berdasarkan embos. Embosnya ada nggak? Loh, gua nanya lu ini. Lah ya udah embosnya ada nggak? Gimana? Watermarknya ada nggak? Gua nanya ini Nggak kan lu ada, nanya palsu embos. udah. Oke, Udah baik. palsu dah. Topi merah, silakan. Mana ijazah palsu? Baik. Mana Palsu ijazah dah. palsu? Palsu udah. Ya, palsu yang mana? Ya itu tadi yang kamu tunjukin tadi. Nah, yang mana itu ijazah Jokowi palsu? Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Azwin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia gaya ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli. Mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Oke, baik. Melihat ketegasan Aiman kepada dirinya, membuat Azwan jadi hilang fokus dan gelagapan saat dicecar oleh Roy yang mempertanyakan sumber dokumen scan ijazah Jokowi yang pernah dipamerkan oleh Azwan, namun berakhir anti klimaks karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh Azwan, yang membuat pembela Jokowi ini nampak panik dan terbata-bata ketika dirinya telah dianggap melakukan kebohongan publik. Artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari Ya, Mas Andi katanya Azwan. scan Andi Azwan. Yang kanan Ini Dian Sandi. Dian Sandi. Lihat sama nggak? Warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama. 1000%. Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong. Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan. Kebohongan publik. Nanti Mas. Kebohongan publik. Ini Mas, loh. Mas Bang Andi Ini Azwan loh juga telah garis. melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya, sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Nah, itu aja. Aiman, Oke. saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong, Bang Andi Azwani dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi. Menurut dia Bang katakan bohong,
terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Nggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana Pertanyaan dapatnya? sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu bisa asli. nyebut dari Pokoknya mana? saya tidak sebutkan. Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu, itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya. Mungkin bisa dikembalikan ke gambar yang dikirimkan Bang Andi Aswan ya, Yang ada garis merah tadi. yang ada garis merah. Oh ini. Ya. Oke, gimana Bang? Ya, jadi ini Kalau menurut topi merah, ini belum tentu garis merah, tapi bisa jadi bias-bias dari Iya. warna yang lain. Silakan. yang ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi. Ya. Jadi Oh ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang versi Bukan yang Bang scan. Andi Azwan. Bukan scan ya. Bukan jadi- scan asli ya. Tapi kan Dari- ini yang gini, ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Enggak, yang mana nih Mas? Begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan Oke. analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Enggak, Ya, enggak dia harus jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk logika. saya nanti Ini bisa is a jawab. very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, Nah, kenapa? iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Nah, saya bingung. tidak tahu. Dalam momen ini, para pembela Jokowi benar-benar hancur lebur saat Aiman dan Roy Suryo mempertanyakan keterangan yang disampaikan oleh Joshua Sinambela, pembela Jokowi berkedok pakar digital yang dibuat gelagapan oleh Roy dan Aiman saat menjelaskan dokumen scan ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut dua pembela Jokowi, Aswan dan Joshua Sinambela, sebagai pembohong besar, yang membuat para penonton yang hadir di studio menertawakan kebohongan dari para pembela Jokowi. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk Saya- logika. saya nanti Ini bisa is a jawab. very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, Nah, kenapa? iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Nah, saya bingung. tidak tahu. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Bukan. Enggak, artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. Saya lagi. tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya, Ini ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. saya Bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? mapping. Saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Ah, iya. Jadi gitu. Itu loh. Oke, kita kembali saat lagi, kita belum sama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Dan nanti kita. Jokowi politis. Gak, saya tidak setuju dan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Kan lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini Bang, Loh, enggak, Abang enggak. mengatakan Pak Jokowi, Pak Saya Jokowi tidak bukan setuju pendapat. Pak Jokowi Oke? bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Saya Gimana ceritanya itu? Saya bertanya Lalu kepada supaya gue Abang. dianggap berani, gue harus Saya setuju bertanya gitu. kepada Abang. Apa? Apa kekhawatiran Abang? Nggak ada yang khawatir, kita sedang menganalisa. kalau ya paket ini berlanjut sampai 2034. Siapa yang bilang khawatir? Saya cuma sampaikan bahwa andai itu kalau pernyataanmu merupakan tafsiran terhadap Ya pernyataan bagus. Jokowi. Kalau Abang nggak takut, ya artinya, bagus. Bukan. Ini apa lagi sih? Artinya bahwa apa yang lu sampaikan bertentangan dengan proses yang dijalani Jokowi. Dan itu tidak ada hubungannya dan rasa berani dan takut. Jadi jangan kemudian kamu giring, tidak setuju pendapatku berarti kamu takut. Setuju pendapatku berarti kamu berani. Cara berpikir apa? Di belakangmu mahasiswa. Loh. Di belakang saya mahasiswa. Oke. Depan kita mahasiswa. Gini, Mereka Pak. sedang menguji cara berpikir kita. Iya, iya, nggak apa-apa. Benar apa enggak? Alurnya, logikanya, dan Oke, baik. sebagainya. Sekarang Lagi dan lagi, kaum termul dipermalukan di forum perdebatan. Kali ini politisi dari PDIP, Adian Apitupulu, membuat termul ngotot Freddy Alex Dabanik jadi tak berkutik, dan hanya jadi tertawaan penonton satu studio. Dalam perdebatan ini, Adian mengajari Freddy cara berlogika dengan baik dan benar soal permasalahan instruksi Joko Widodo kepada para relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Adian menyatakan
bahwa Jokowi bukanlah seorang negarawan, melainkan seorang politisi yang hanya memikirkan pemilu berikutnya. Negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya. Tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan. Kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Dalam perdebatan ini, Adian mematahkan logika dangkal Freddy yang mengatakan program Prabowo harus dilanjutkan dengan cara 2 periode bersama Wapres Gibran. Namun Adian langsung membungkam logika kacau dari Termul Ngawur ini. Adian menyatakan bahwa program Prabowo tetap bisa berjalan meski tidak dengan Gibran sebagai Wapres di periode berikutnya. Adian mencontohkan ketika Jokowi menjabat sebagai presiden, periode pertama dan kedua tidak dengan Wapres yang sama. Tentu saja pernyataan itu membuat Freddy jadi pelangak-pelongok karena akal bulusnya langsung dipatahkan oleh Adian. Karena memang pemerintahan ini harus berlanjut 2 periode. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah pribadi, dukungan pribadi Pak Jokowi. Justru yang disampaikan ini adalah keberlanjutan. Jadi Tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama. Dan tetap berlanjut programnya. Enggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, Wapres periode pertama dan Wapres periode keduanya sama. Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan Wapres dan Presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia Wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dengan ganti Wapres periode kedua? Jadi menurut Abang memang Kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? oh enggak juga Bang. Oh enggak? Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda Bang, ini Bukan, konteks. maksud gua kan begini. Lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua Wapresnya beda. Dalam momen ini, jelas sangat terlihat bahwa kaum Termul tidak sepadan dengan Adian dan narasumber lain yang hadir karena tidak punya kemampuan dan kapasitas dalam berpikir dan berlogika dengan baik dan benar. Logika yang Termul gunakan hanya untuk menguntungkan majikannya dan mencari pembenaran. Dalam perdebatan ini, Freddy dibuat gelagapan dengan counter argumen yang dilakukan Adian untuk membantah semua logika kacau dan narasi murahan ala kaum Termul. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini Bang, Loh, enggak, Abang enggak. mengatakan Pak Jokowi bukan pendapat. Pak Jokowi Oke. bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu didefinisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Di zaman Jokowi, periode pertama Wapres dan periode kedua Wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu. Loh, Itu kemudian kan jadi lucu gitu loh. pertanyaannya Bang, pertanyaannya Bang, kalau harus sama kenapa Bang? Saya balik, pertanyaannya kalau sama memang harus Ya, kenapa? itu yang gue bilang bahwa logika itu menabrak proses sejarahnya Jokowi sendiri. Abang takut kalau sama? Kita partai politik mana ada takut Lah soal iya. itu. Jadi ya wajar saja, sah-sah saja. Tidak ada yang bilang tidak wajar.
dan tidak ada yang bilang tidak sah. Kan saya kan Tapi katakan bahwa pernyataan lu itu bertentangan dengan proses yang Jokowi lewati sendiri. Kan saya Itu loh. kata- Itu kan doang. saya kata- Lalu kalau gua sampaikan bertentangan, kenapa? Lu takut? Apa usulan sama takut? Loh, kan saya menanggapi. Nggak, Abang kan mengatakan kan bukan Apa hubungannya sama takut dan tidak takut? saya sudah merespon. Bagaimana kemudian sebuah analisa mengcounter logika dan cara berpikir lu anggap sebagai sebuah ketakutan? Di Kan- mana ceritanya? Iya kan Abang mengatakan Nggak. Jokowi politisi. Enggak, saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Kan lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini Bang, Loh, Abang enggak. mengatakan Pak Jokowi Saya Jokowi tidak setuju bukan pendapat. Pak Jokowi Oke? bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Kekosongan kena bukan tunduk namanya, diatur. Aturan. Kekosongan Sama dengan undang-undang Bukan kekosongan. memiliki peraturan pemerintah. mendukung Kalau ada undang-undang diundangkan, Bang Aiman, terus kemudian apa sih aturan pelaksanaannya? Melalui peraturan pemerintah. Bukan berarti dia melawan aturan pemerintah undang-undang itu tadi, tidak. Justru itu mempertegas bagaimana mekanisme melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi saya tidak sepaham di situ saja, Bang. Oke, saya jawab Tapi ya. silakan Bang, Oke, dijawab, Bang. saya jawab. Jadi begini, kalau yang Perma, saya bilang Perma 1 nomor 56 dan SEMA 4 nomor 80 itu tidak mengisi kekosongan, tetapi mendukung undang-undang. Tapi itu bukan KUHAP, Oke. itu KUHP. Oke, kita bicara soal Bentar, ini. bentar. Ya. Ini penting Mas Hen. Itu bukan KUHAP tapi KHP. KUHP. Berarti dia bedanya KUHAP sama KHP aja nggak ngerti ya? Udah itu pokok juga Begini, itu. Roy Udah. Suryo. Kita Ini undang-undang hukum contoh. acara Itu pidana. contoh. Roy Beda Suryo. undang-undang dan KUHAP aja nggak Contoh. ngerti. Paham nggak lu? Aduh, Makanya katanya kalau nggak nggak ngerti hukum nggak usah Ini Pak Halim belum ngomong. ngomong loh. Nggak usah ngomong. KUHAP Nggak usah sama ngomong. KHP aja Kali nggak itu cuma ngerti bisa bedanya ngomong gimana. palsu. Parah ini. Terjadi perdebatan hukum yang sengit soal pengajuan pra-peradilan antara pembela Jokowi sekaligus Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, dengan pakar telematika Roy Suryo. Di momen ini Roy Suryo sampai mengolok-olok Mas Jambul karena tidak bisa membedakan antara KUHAP dengan KUHP, yang membuat Mas Jambul emosi karena jadi bahan tertawaan. Jadi begini, kalau yang Perma, saya bilang Perma 1 nomor 56 dan SEMA 4 nomor 80 itu tidak mengisi kekosongan, tetapi mendukung undang-undang. Tapi itu bukan KUHAP, Oke. itu KUHP. Oke, kita bicara soal Bentar. ini. Ya. Ini penting Mas Hen. Itu bukan KUHAP tapi KHP. KUHP. Berarti dia bedanya KUHAP sama KHP aja nggak ngerti ya? Udah itu pokok juga Begini, itu. Roy Udah. Suryo. Kita Ini undang-undang hukum contoh. acara Itu pidana. contoh. Roy Beda Suryo. undang-undang dan KUHAP aja nggak Contoh. ngerti. Paham nggak lu? Aduh, Makanya katanya kalau nggak ngerti hukum nggak usah Ini Pak Halim belum ngomong. ngomong loh. Ini Nggak usah salah. ngomong. KUHAP sama KHP aja Kali nggak itu cuma ngerti bisa bedanya ngomong gimana. palsu. Parah ini. Awalnya Ade Darmawan coba mengkritik pra-peradilan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Ade Darmawan menilai itu semua dilakukan hanya untuk menunda proses peradilan pokok soal ijazah Jokowi. Namun yang terjadi, Mas Jambul malah blunder dan jadi olok-olok Roy Suryo dan narasumber lain di dalam perdebatan. Selanjutnya pakar hukum tata negara sekaligus pengacara Roy Suryo, Refli Harun, ikut memberikan kuliah gratis 7 hari 7 malam kepada pendukung Jokowi ini biar tidak ngawur dan asal bunyi saat membela sang bos peternakan. Kenapa KUHAP 2025 ini diciptakan? Karena tadi dia ingin melindungi hak asasi manusia yang lebih baik dibandingkan KUHAP sebelumnya. Jadi bukan kesengajaan menurut Anda? Bukan Bahwa kesengajaan. pra-peradilan berkali-kali tidak diatur, itu bukan kesengajaan. Bukan kesengajaan. Salah satunya adalah agar instrumen pra-peradilan ini lebih berdaya. Oke. Kita kasih contoh, walaupun contohnya buruk ya. Kenapa kemudian terjadi perkembangan pra-peradilan sejak zaman Budi Gunawan dan lain sebagainya? Oke. Maka kemudian untuk kepastian dimasukkan semua instrumen itu dalam KUHAP yang baru ini. Jadi kalau misalnya Anda mau meminta Mahkamah Agung membatasi apa yang sudah diberikan sebagai hak kita, itu namanya zalim, ya. Karena pembatasan tersebut justru menghilangkan hak. Jadi misalnya SEMA atau Perma tadi membatasi pra-peradilan itu zalim. Ya, zalim. Tetapi apakah ada pembatasan? Ada, secara natural ada pembatasan itu. Satu, misalnya Anda tidak bisa mengajukan hal yang sama.
karena akan nebis in idem. Pengacara yang mengajukan hal yang sama bodoh pastinya. Pasalnya sama ya, oke. Pasalnya sama, itu udah pasti nebis in idem. Kedua ya, yang namanya bikin pra peradilan itu jauh lebih berat dibandingkan pokok perkara. Coba bayangkan sidangnya tiap hari, dan paling tidak kita harus bikin 3 dokumen. Dokumen permohonan, dokumen replik yang hanya dikasih waktu 2 jam dalam pengalaman kami, atau 3 jam paling lama, dan dokumen kesimpulan sidang. Lalu kita akan menunggu 7 hari, tapi kemudian menjadi 7 hari kerja dalam praktek putusannya. Jadi siapa bilang mudah dibandingkan pokok perkara yang cuma seminggu sekali? Pertanyaannya adalah, mengapa kita menggunakan instrumen pra peradilan ini untuk menghadapi pokok perkara dengan lebih elegan? Why? Pertanyaannya sederhana. Karena ada abuses di situ. Ada ketidakadilan di situ. Jadi perkara pencemaran nama baik, fitnah, yang ancaman hukumannya paling lama 3 tahun menurut KUHP yang baru, tiba-tiba nyelonong pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 8-12 tahun penjara. Nah, itulah sebabnya kita uji dulu di pra peradilan. Anda penyidik ketika menetapkan orang tersangka, ada nggak bukti permulaan yang cukup minimal 2? Nah, kita uji apakah itu sesah. Kalau seandainya kita dimenangkan, maka nanti pas waktu pokok perkara itu tidak bisa lagi pasal itu didakwakan kepada Mas Roy. Kalau bagaimana kalau kemudian semuanya rontok, Mas Roy akan menang sebelum bertanding. Menurut Refli Harun, persoalan utamanya bukanlah semata-mata banyaknya seseorang mengajukan pra peradilan, tetapi apa objek yang diuji dari permohonan tersebut. Refli juga menambahkan dengan tegas bahwa pra peradilan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka. Oleh sebab itu, selama hak tersebut masih dapat dilakukan dan permohonannya memiliki objek dasar yang berbeda, maka tidak tepat bila itu disebut sebagai penyalahgunaan proses hukum. Apa sih ya yang kita bela? Yang kita bela adalah jangan sampai kemudian orang yang tidak bersalah, orang yang menggunakan haknya yang dilindungi oleh konstitusi, justru terancam hukuman 12 tahun penjara. Apalagi sudah ada putusan Bon Jovi bahwa membicarakan ijazah, informasi dalam ijazah itu adalah informasi publik. Kenapa kemudian dikatakan tadi bukan ditutup informasi tapi dikecualikan? Kenapa dikecualikan? Karena undang-undangnya itu namanya keterbukaan informasi publik. Filosofinya adalah semua informasi itu terbuka yang dimiliki oleh institusi negara, kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu adalah salah satunya dokumen pendidikan. Tetapi pengecualian ini dikecualikan lagi. Artinya pengecualian itu tidak ada dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP. Kalau kondisinya 2 hal. 1 atas izin pemiliknya, yang kedua karena digunakan dalam jabatan publik. Beginilah para pendukung Jokowi. Mereka akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang dan relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, Termul akan terus berusaha membela Jokowi dengan membabi buta. Namun bukan Termul namanya bila tidak ngawur dan menyesatkan. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Karena itu kemudian apa yang terjadi dengan dokumen Pak Jokowi yang sudah digunakan 5 kali dalam jabatan publik tidak bisa lagi dikatakan sebagai dokumen tertutup atau informasi tertutup. Dasar UGM-nya saja yang tidak gentle, lalu kemudian dia tidak mau memberikan walaupun salinannya misalnya. Maka kemudian Undang-Undang KIP memberikan hak kepada yang namanya pencari informasi, ya, pemohon informasi untuk bisa mempermasalahkan ini di pengadilan informasi. Tetapi yang namanya pengadilan informasi ini adalah kuasi peradilan. Kelemahan dari kuasi peradilan adalah biasanya kekuatan dia sebagai vonis, sebagai sumber hukum itu kadang-kadang masih dipersoalkan. Maka kemudian dikasih kesempatan kepada pihak yang kemudian dikalahkan dalam sidang informasi ini, sengketa informasi ini, untuk mengajukan banding ke pengadilan yang sesungguhnya. Nah, ketika pengadilan yang sesungguhnya berkekuatan hukum tetap alias inkra, maka tidak ada lagi untuk menghindar dari kewajiban memberikan informasi tersebut seandainya diminta. Dalam kasus Bon Jovi sudah memintanya sejak
institusi awal sebelum persidangan KIP dimulai, sehingga kalau seandainya nanti inkrah wajib memberi. Itu satu. Itu cuma fotokopi, bukan legalisir Pak basah. Alim gimana Pak Alim? Yang tadi? Kalau yang tadi itu, kalau ada legalisir Tampilkan sekalian ya. dari UGM, Fotokopian Pak legalisirnya. Fotokopian Pak legalisirnya. fotokopi. Iya. Fotokopi diegalisir. Bukan, itu tadi legalisir di fotokopi. Coba buka, Pak Iman. Saya tunjukin. Buka yang tadi. Ayo, saya tunjukin. Sambil nungguin. Iya, Oke, iya. silakan Pak. Silakan Bapak lihat. Nah ini nih, 2005 2010. Ayo. Coba, Pak, ini fotokopi legalisir atau legalisir di fotokopi? Yang sebelah sini Pak, 2005 Nih. 2010. Yang mana Anda mau bertanya? Ini egalisir. Mana lagi ini fotokopi? Fotokopi egalisir. Bukan, ini Berarti ini asli dengan fotokopinya. parah banget. Ini. Bukan. Ini kan legalisir yang difotokopi Pak, menurut Mas Roy. Ini loh. Nih loh. Keluarin dia, ngapain pukul? Ini Tolong ya, yang melakukan kekerasan itu keluar saja. Terjadi perdebatan sengit soal dokumen fotokopi ijazah Jokowi yang melibatkan Roy Suryo dengan praktisi hukum tapi rasa termul Halim Darmawan di acara Rakyat Bersuara. Bahkan situasi sempat memanas ketika Halim Darmawan terpancing emosi dengan melakukan dugaan pemukulan terhadap Roy Suryo dengan dokumen yang ia dapatkan dari sang pakar telematika. Tentu saja hal tersebut langsung mendapatkan protes keras dari pengacara Roy Suryo, Refli Harun, yang tidak terima ketika kliennya diperlakukan secara kasar di depan publik. Legalisir yang difotokopi Pak, menurut Mas Roy. Ini loh. Keluarin dia, ngapain pukul? Ini Tolong ya, yang melakukan kekerasan itu keluar saja. Parah ini. Jadi gini kan, Parah ini. Mas Roy dah. Oke. Dia mukul, Man. Dia mukul. Kamu. Ya. Kamu kan mau Sebagai robek. pengacara Ini Roy parah Suryo, ini. saya Parah ini. protes Ini parah ini, karena dia parah, sudah parah. memukul. Tolong Ini keluar. Ya. Ini orang. Keluar. Nanti silakan. Keluar. Udah pesan Sebagai pengacara, sorry, maaf ya. Gini, Kita kembali saat lagi. Saat lagi kita akan kembali. Oke. Selanjutnya Refli Harun meminta Aiman untuk mengeluarkan Halim Darmawan dari forum diskusi karena dianggap telah melakukan hal yang tidak pantas di dalam perdebatan. Melihat situasi kondisi yang semakin tidak kondusif, Aiman sebagai host acara langsung melerai kedua belah pihak yang sedang berseteru untuk mencoba meredam situasi panas yang sedang terjadi. Kejadian ini bermula ketika Halim Darmawan mempertanyakan langkah hukum pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo, menunjukkan bahwa ada persoalan etika. Pertanyaan saya gini, di mana pelanggaran etika yang menurut Bapak ya? Pelanggaran Rapid etikanya. berkali-kali, iya. Rapid berkali-kali ya. Tidak mematuhi kita warga negara yang baik karena kita memiliki Aturannya di mana? kalau aturannya itu kita kan warga negara yang baik. Loh, iya, Roy. Bapak kan katanya ahli hukum, dokter Ya. katanya. Aturannya tertulis tidak? Betul, aturan tidak ditulis. Kan Lah, tadi ya saya sudah. katakan Udahlah, jadi nggak usah pakai perasaan. Loh. Ini ada kitab undang-undang hukum acara pidana kok diterjemahkan pakai perasaan. ini bukan perasaan Pak Roy. Lah, iya. Saya kasih tahu, Anda kan sebagai dokter. Loh lah iya Anda makanya. kan ilmuwan. Ilmu dokter bukan? Makanya lo Ilmu dokter bukan, saya tanya. Makanya saya tanya. Saudara. Saya dokter hukum kan? Lah, saudari ilmu dokter apa? Pakai perasaan nggak? Hei, kamu jangan nunjuk saya di sini. Loh lah makanya itu. Kau yang benar Nggak kamu. bisa ngerti, nggak usah Kamu ngomong. ngerti juga enggak Nggak hukum. bisa baca undang-undang. Main aja gitu. kamu menjawab Katanya sembarangan. dokter hukum nggak bisa baca undang-undang. bisa kamu itu. Gimana tadi? Ngatain mahasiswa sih. Parah. Namun semua statement yang disampaikan oleh Halim Darmawan langsung dibungkam oleh Roy Suryo yang mempertanyakan keilmuannya sebagai ahli hukum, namun tidak memahami soal pra-peradilan. Lebih lanjut, Roy Suryo menyatakan bahwa mengajukan pra-peradilan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang selama mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Nah,
ngaco memang kamu tidak itu. ada di aturan. Tidak ada aturan, tetapi secara etika hidup manusia tidak mematuhi terhadap hukum kayak itu. pokrol bambu aja ini, nggak ada Ngobrol aturan. bambu aja. Udah ada. Biar Nggak ada. Nggak ada. Ini dokter beneran ini, dokter beneran ini. Silakan. Dari mana etika Anda bisa mengatakan etika itu tidak dilanggar di sini? Tidak ada aturan etika yang dilanggar. Etika yang siapa? Kan jelas di dalam Etika hak putusan asasi pra- manusia, begini, kan di dalam Nggak pertimbangan bisa. hakim Ya. dia sudah menyampaikan bahwa ada penyalahgunaan Prapit, mengulur-ulur waktu. Itu mungkin yang Pak Dokter maksud adalah etikanya di situ. Mengulur-ulur waktu. Iya dong. Itu pertimbangan hukum. Kan begitu. Karena pertimbangan Jadi hukum jangan itu juga pun bilang tidak salah. ada. Nggak ada. Itu bagian Jelas dari etikanya putusan. yang tidak bisa Bukan. dilakukan. Loh. Nah, itu Karena kalau jawabannya. namanya Itu putusan, misbruk kan? Van Recht yang dinyatakan oleh Prapit kedua itu udah salah. Dia memeriksa dan mengadili pemohon. Tidak ingin koleganya dibabat habis oleh Rosyuro CS, pembela Jokowi Ade Darmawan mencoba membela dan membenarkan pernyataan dari praktisi hukum tapi rasa termul Halim Darmawan yang cenderung membela dan mendukung kubu Jokowi. Di momen ini perdebatan sengit antara Roy dan Halim semakin menjadi-jadi setelah Halim mengeluarkan kata-kata kasar kepada Roy Suryo yang membuat perdebatan terlihat menjadi lebih personal. Itu baru apa peneliti yang Oke, sah. sebentar. Pak Halim, saya duduk sini ya Pak Halim, tenang deh. Oke. Kamu itu ngomong jotos saja. Tenangkan dulu kamu bawa ke rumah sakit ini. Pasan Ini udah parah ini. Enak aja Udah kamu parah ini, ngomong bawa ke itu. rumah sakit aja. Halim, Jelas. Memang Mas Roy, dasarmu oke. cokornya jelas juga. Ini ngomongnya jelek banget ini. Ini ngomongnya jelek banget nih. Iya, nanti Ini ngomongnya Nih, jelek banget. saya udah lagi tenangin Mas Roy. Seluruh Ini Indonesia jangan. lihat nih Nanti ngomongnya. dimarahin Saya sama bawa Mas ke rumah Lukas. sakit aja Nggak, deh, udah. Bentar, saya mau tanya. Kamu yang saya mau ke grogol nanti ya. Oke. Udah kumat kamu di sini. Enggak, rumah sakitnya udah berdua ganti. Apa yang kamu mau itu? Pak Halim, saya mau Nah. tanya. Ya udah, ke saya Pak, ke saya. Coba, yuk. Oke, oke. Di 2005 dan 2010 Ya. itu cuman fotokopi. Itu cuman fotokopi, nggak ada legalisirnya dari UGM. Legalisirnya itu cuman fotokopi. Jadi itu pasti nggak berlaku. Oke, gimana Pak dengan itu? Dokumen legalisir pun belum tentu diterima hakim. Iya. Belum tentu itu diterima cuman hakim. fotokopi, Tidak bukan bisa. legalisir Pak basah. Halim gimana Pak Halim? Yang tadi? Kalau yang tadi itu, kalau ada egalisir Tampilkan sekalian. dari UGM, Fotokopian Pak legalisirnya. Fotokopian Pak legalisirnya. Fotokopi. Iya. Fotokopi diegalisir. Bukan, itu tadi legalisir di fotokopi. Coba buka, Pak Iman. Saya tunjukin. Buka yang tadi. Ayo, saya Nanti tunjukin. sambil nungguin. Iya, Oke, iya. silakan Pak. Silakan Bapak lihat. Nah, ini nih. 2005 2010. Ayo. Coba. Pak, ini fotokopi legalisir atau legalisir di fotokopi? Ini egalisir. Mana lagi ini fotokopi? Fotokopi egalisir. Bukan, Pak, ini arti ini asli dengan fotokopinya. parah banget. Ini. Bukan. Ini kan legalisir yang difotokopi, Pak, menurut Mas Roy. Ini loh. Nih loh. Keluarin dia, ngapain pukul? Ini. Ini siapa Tolong ya, yang melakukan kekerasan itu keluar saja. Ini keluarin aja nih. Sudah. Parah nih. Jadi gini Man, enggak, ini santai. parah ini. Udah, Mas Roy dah. Oke. Dia mukul, Man. Dia mukul. Kamu Aiman, mukul kamu. ya. Kamu mukul mau Sebagai robek. pengacara Ini Roy parah Suryo, ini. saya Parah protes ini parah karena dia sudah parah. memukul. Iya. Ini orang. Keluar. Nanti silakan. Keluar. Beginilah kelakuan para pendukung dan pembela sang bos peternakan. Mereka hanyalah otot tanpa isi, selalu terpancing emosi dan marah saat kalah argumentasi, yang menunjukkan kapasitas berpikir dari para termul. Bagi kaum termul, yang penting Bapak senang, dan mereka pun jadi senang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, yang penting hidup Jokowi.